Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali kita dalam Renungan 79, kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Kita bersama-sama melihat firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang terus mengajarkan hidup kita, jadi pedoman dalam kehidupan kita. Dan biar kita juga sebagai anak-anak Tuhan mau melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita pada saat ini akan belajar firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang keempat. Ya, Amsal 27 ayat yang keempat. Kita baca di sana dikatakan, panas hati, kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Ya, ini menjadi pertanyaan ya. Di sana menjadi pertanyaan kepada tentang cemburu ya. Tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Ayat ini menjelaskan ternyata cemburu itu lebih berbahaya daripada panas hati ya, daripada kemarahan. Kenapa? Contoh orang marah atau panas hati ya, penyebabnya karena merasa mungkin dirinya diremehkan ya, merasa dirinya tersakiti atau disakiti, atau merasa dirinya itu gagal mencapai tujuannya di dalam kehidupannya. Ya, itu dapat membuat dirinya marah ya, menimbulkan kemarahan, menimbulkan emosi dalam kehidupannya. Namun berbeda dengan cemburu. Cemburu timbul ketika ada ya seorang yang hadir dan mengambil alih apa yang ia miliki. Ada rasa tidak percaya diri, juga ada rasa terancam ya. Ketika ada seseorang yang baru yang datang dan orang baru itu mengambil alih apa yang tadinya dimiliki oleh dirinya ya, dan itu membuatnya cemburu. Sehingga cemburu itu bisa menimbulkan panas hati yang luar biasa. Makanya cemburu lebih berbahaya daripada panas hati, daripada kemarahan. Kita bisa melihat contoh Alkitab tentang cemburu, yaitu bagaimana Raja Saul. Raja Saul kita melihat mulai dari 1 Samuel pasal yang ke-18. Ya, di sana para penari menyanyikan Saul yang menjadi cemburu ya, karena para penari menyanyikan begini, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa ya. Dan ini yang membuat Saul menjadi cemburu terhadap Daud, menjadi iri terhadap Daud, menjadi panas hati terhadap Daud ya. Dari sini timbul kecemburuan di dalam dirinya Daud, di dalam dirinya Saul, dalam hatinya Saul ya. Sehingga apa yang terjadi ketika sudah timbul rasa cemburu ini? Dan kita lihat yang terjadi selanjutnya di pasal yang ke-19. Saul ingin membunuh Daud. Saul ingin membunuh Daud karena apa? Karena kecemburuannya. Bukan hanya berhenti di situ saja. Ketika Daud melarikan diri daripada Saul ya, Saul sendiri ya yang pergi mengejar Daud untuk membunuh Daud. Itu karena apa? Karena adanya cemburu di dalam diri Saul. Ada cemburu di dalam kehidupan Saul terhadap Daud. Karena merasa bahwa Saul yang seorang raja yang sudah banyak membunuh musuh, ya sudah terlebih dahulu terjun di dalam medan peperangan dan membunuh begitu banyak musuh. Tetapi ternyata ya para penari menyanyikan bahwa Daud itu membunuh berlaksa-laksa, berarti lebih banyak daripada Saul, dan itu membuat Saul cemburu terhadap Daud, sehingga Saul ingin membunuh Daud ya. Dan kita lihat bahwa bagaimana akibat dari cemburu itu ya, hal yang timbul dari rasa cemburu sungguh sangat berbahaya, sungguh sangat tidak bisa dibayangkan. Bagaimana emosinya, bagaimana kemarahan, panas hati yang ada di dalam diri Saul ingin membunuh Daud karena rasa cemburunya itu. Ya, makanya cemburu lebih berbahaya daripada kemarahan, daripada panas hati, daripada kegeraman. Maka dari itu kita harus ya menjaga diri kita supaya kita tidak mudah cemburu. Menjauhkan diri kita supaya kita tidak cemburu. Ya, ketika ada satu hal yang merasa bahwa itu
membuat kita cemburu. Jangan sampai cemburu itu menguasai diri kita. Jangan sampai rasa cemburu itu menguasai pikiran kita sehingga sama seperti Saul, ya, ingin membalaskan seperti ingin membalaskan dendam, ya, ingin turun tangan sendiri untuk membunuh Daud. Jangan sampai kita karena cemburu ingin turun tangan sendiri untuk melakukan hal yang tidak baik terhadap orang lain, ya, karena rasa cemburu itu. Jadi kita harus berhati-hati dengan cemburu. Sama juga terjadi di antara kakak beradik Kain dan Habel. Ya, ada rasa cemburu di sana ketika mereka memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Ya, korban persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan dan dia cemburu terhadap Habel, ya, adiknya. Mungkin pada saat itu juga Kain merasa bahwa dia sebagai kakak kalah terhadap adiknya Habel. Ya, persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, tetapi persembahan adiknya diterima oleh Tuhan. Ya, dan timbul panas hati, timbul cemburu. Dan pada akhirnya yang terjadi adalah Kain membunuh Habel. Ya, Kain membunuh Habel. Dan kita melihat itu, ya, sungguh sangat miris, ya, hal yang terjadi ketika orang dikuasai oleh kecemburuan. Ketika seseorang hidupannya dikuasai oleh kecemburuan, akan ada banyak hal yang akan dia lakukan, ya, untuk melampiaskan kecemburuannya terhadap orang tersebut, ya, terhadap orang yang ia cemburui. Dan sungguh sangat berbahaya. Dan tentunya ini adalah hal yang Tuhan tidak senang. Karena apa? Karena ketika cemburu akan menimbulkan perbuatan keji, perbuatan yang jahat, dosa yang tidak menyukakan hati Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu kita berjaga-jaga daripada rasa cemburu ini. Jangan sampai ketika kita mengalami hal yang demikian, ya, ada satu hal yang membuat kita cemburu, ya, dan kita merasa cemburu, dan cemburu itu menguasai diri kita, cemburu itu menguasai pikiran kita, ya, sehingga kita memikirkan hal-hal yang tidak baik untuk kita lakukan kepada orang yang kita cemburu, ya. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita, terlebih lagi kita anak-anak Tuhan. Jadi lalu bagaimana caranya, ya, mengatasi supaya kita bisa meredakan rasa cemburu di dalam kehidupan kita, ya. Mengatasi rasa cemburu kita bisa mengenali, yang pertama, kenali penyebab cemburu itu. Apa pemicu dari cemburu yang ada di dalam hati kita, ada di dalam pikiran kita, ya, kenali. Ketika kita sudah tahu bahwa ini yang menjadi penyebab bahwa kita cemburu, nah, dan yang berikutnya adalah bicarakan, ya, katakan, ya, keluarkan, jangan simpan sendiri, tapi bicarakan, ya, kenapa cemburu, bicarakan terhadap orang lain, ya, supaya orang lain juga bisa memberikan masukan, memberikan nasihat apa yang harus dilakukan, ya, apa yang harus dikerjakan. Jangan sampai kita menyimpan sendiri rasa cemburu itu, sehingga akan timbul pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang jahat yang bisa mencelakakan orang lain, bahkan membuat diri kita melakukan hal yang jahat, melakukan dosa di hadapan Tuhan, ya. Setelah membicarakannya, tenangkan diri, ya. Ketika kita menenangkan diri, maka pikiran kita juga akan tenang, ya. Ketika kita tenang, kita akan tahu mengambil apa yang harus dilakukan. Ya, ketika seseorang yang tenang akan tahu apa yang harus dilakukan, yang baiknya, yang mana yang harus dilakukan, supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak seharusnya terjadi oleh karena cemburu itu, ya. Dan yang berikutnya adalah percaya diri, ya. Orang yang cemburu karena dia merasa dirinya sudah tersingkirkan, ya, dan tidak ada lagi percaya diri dalam kehidupannya, sama seperti Saul, ya. Dia sudah merasa tidak percaya diri lagi. Karena apa? Karena orang sudah menyanyikan bahwa Daud membunuh musuh berlaksa-laksa lebih banyak daripada Saul, ya. Dan dari situ juga ada timbul rasa tidak percaya diri lagi Daud, tidak percaya diri lagi Saul, ya. Sehingga itu yang menimbulkan juga kecemburuan di dalam kehidupan Saul. Tenangkan diri kita, tenangkan kehidupan kita, dan kembali percaya diri, ya, untuk apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita kerjakan,
Ya, itulah yang kita bisa lakukan, kemampuan yang kita bisa kerjakan. Ya, dan yang berikutnya adalah dengan seperti yang firman Tuhan mengajarkan kepada kita, yaitu mengasihi, ya, mengasihi dengan kasihnya Tuhan. Ya, kita mengasihi orang, ya, yang kita cemburui dengan kasihnya Tuhan. Kenapa? Karena kasih itulah, ya, di atas segala-galanya. Di dalam kasih kita bisa melakukan banyak hal. Kasih sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita kalau kita bisa melakukannya. Kita bisa berbuat baik, melakukan hal-hal yang baik, banyak hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan karena kita memiliki kasih. Ya, dan kita bisa mengasihi orang lain karena kasih kita itu. Jadi biarlah kita mengasihi terus, ya, orang-orang di dalam kehidupan kita, dan kita miliki kasih itu di dalam diri kita sehingga kita tidak mudah dikuasai oleh yang namanya rasa cemburu itu. Ya, supaya kita tidak melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, dosa-dosa yang tidak berkenan, yang tidak seharusnya terjadi, yang tidak seharusnya dilakukan di dalam kehidupan kita semuanya. Di Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan, kiranya dapat memberkati kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita, bahwa kita biar kita bisa menjauhkan diri, ya, menjaga diri kita, ya, untuk tidak dikuasai oleh rasa cemburu itu. Ya, puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita semuanya, dengan setiap firman Tuhan yang kita dengarkan, dengan setiap firman Tuhan yang kita baca. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, atau masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan itu memberkati kehidupan kami, dan firman Tuhan itu mengajarkan kami apa yang harusnya kami lakukan ketika kami mengalami posisi dalam kami cemburu. Tuhan, biarlah kami dapat menguasai diri kami, agar kami dapat membawa diri kami terhadap hal-hal yang baik, supaya kami tidak melakukan hal-hal yang jahat, supaya rasa cemburu itu tidak menguasai hati dan pikiran kami sehingga kami melakukan hal-hal yang jahat. Tapi biarlah Tuhan melalui firman Tuhan yang mengajarkan kami, yang menguatkan kami, dan biarlah juga Roh Kudus-Mu yang terus memimpin kehidupan kami, agar kami terhindar dari hal-hal yang jahat, pikiran-pikiran yang jahat yang timbul di dalam kehidupan kami oleh karena rasa cemburu. Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang terus menuntun kehidupan kami. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Karena kami umat-Mu yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Dan inilah kehidupan kami yang selalu terus memuji, menyembah akan Engkau. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.